Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas F2B akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah proses pengolahan petrokimia dengan judul silikon. Next. Nah, ini ada tim kami atau anggota kelompok. Yang pertama ada Marsha Andinda Putri dengan NIM 211420014. Lalu yang kedua ada M. Zaidan Wibowo dengan NIM 211420022. Lalu ada saya Himawan Arsyad dengan NIM 211420020. Dan ada Bang Maximilian Batkombawa dengan NIM 201420048. Next. Nah, ini ada pokok pembahasan yang akan dibahas, yaitu kita akan membahas mengenai pengenalan umum dari silikon, lalu ada sifat fisik dan kimianya, lalu ada cara pembuatan dari unsur silikon, dan terakhir ada manfaat dan penyalahgunaan dari silikon tersebut. Next. Nah, mungkin untuk pengenalan umum bisa dijelaskan oleh rekan saya, Marsha. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan umum di silikon. Nah, apa itu silikon? Bisa dilihat di gambar sebelah kanan ini adalah silikon. Jadi, silikon merupakan suatu unsur kimia yang biasa disingkat Si dan nomor atomnya adalah 14. Kemudian silikon biasa atau sering disebut sebagai zat pasir. Kemudian sifatnya lebih ke non-logam atau karbon. Kemudian dalam suhu ruang berbentuk padat, memiliki titik lebur sekitar 1400 derajat Celcius dan titik didih sekitar 2800 derajat Celcius. Kemudian silikon memiliki massa jenis yang lebih besar ketika dalam bentuk cair ketimbang dalam bentuk padat. Kemudian silikon bersifat mengalirkan panas dan tidak cocok digunakan sebagai insulator. Kemudian silikon juga berwarna abu-abu metalik atau silikon murni ketika sedang berbentuk kristal. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sifat fisik dan kimia dari silikon. Next. Nah, sifat fisik dari silikon ini yang pertama bahwa silikon itu memiliki dua struktur, yaitu ada yang namanya struktur kristal dan amorf. Nah, kedua ini termasuk dari bahan semikonduktor. Lalu untuk bahan padatan kristal, ini merupakan bahan padat yang struktur partikel penyusunnya memiliki keteraturan panjang dan berubah secara periodik. Dan yang kedua, pada bahan padat amorf, ini merupakan bahan padat yang struktur partikel penyusunnya memiliki keteraturan yang pendek. Next. Nah, yang kedua ini memiliki titik leleh yang tinggi, yang dimana memiliki titik leleh yang tinggi ini sangat bervariasi tergantung pada penyusun strukturnya.
Harus diingat bahwa struktur yang diberikan hanya salah satu dari tiga kemungkinan struktur. Tetapi sekitar 1700 derajat Celcius, ikatan kovalen silikon-silikon yang sangat kuat harus diputuskan di seluruh bagian struktur sebelum pelelehan terjadi. Next. Belum. Keras ya. Keras, keras ini dibutuhkan ke, karena eh, itu dibutuhkan pemutusan ikatan kovalen yang sangat kuat sehingga keras ini gimana ya, silikon ini memiliki rantai yang sangat kuat untuk diputuskan sehingga butuh pemutusan ikatan kovalen yang sangat kuat pula. Lalu yang keempat, tidak mengantarkan listrik ya, karena tidak terdapat elektron yang terdelokalisasi. Semua elektron terikat dengan kuat di antara atom-atomnya dan tidak bebas bergerak. Next. Lalu untuk sifat fisik yang kelima yaitu bahwa silikon tidak larut dalam air dan pelarut organik. Tidak bahwa dalam sifat fisik ini tidak terdapat daya tarik yang memungkinkan antara molekul pelarut dan atom silikon atau silikon yang dapat melampaui kekuatan ikatan kovalen pada struktur raksasa. Ini merupakan apa ya? eh, Sifat-sifatnya dari konfigurasinya, fase, titik lele, titik didih, atau standar, bahan baku, kapasitas bahan, bahan penguapan, dan energi ikat dirinya. Next. Nah, kemudian setelah sifat kimia, sifat fisik, sekarang ke sifat kimia dari silikon. Yang pertama bahwa silikon ini merupakan metaloid, yaitu siap untuk memberikan atau berbagi empat atom terluarnya, sehingga memungkinkan banyak ikatan kimia. Meski silikon ini bersifat relatif inert seperti karbon, silikon masih dapat bereaksi dengan halogen dan alkali atau alkali encer. Nah, yang kedua, silikon murni berwujud padat seperti logam dengan titik lebur 1410 derajat Celcius. Ini silikon di kulit bumi. Terdapat dalam berbagai bentuk silikat, yaitu senyawa silikon dengan oksigen, sehingga unsur ini dapat dibuat dari silikon dioksida atau SiO2 yang terdapat dalam pasir, yaitu berikut untuk reaksinya, yaitu SiO2 dalam bentuk solid ditambah dengan 2C dalam solid menjadi Si ditambah 2CO. Lalu yang ketiga ada sifat kimia bahwa silikon murni berstruktur seperti intan atau tetrahedral sehingga sangat keras dan tidak menghantarkan listrik. Nah, yang dimana jika ini dicampurkan dengan sedikit unsur lain seperti misalkan Al atau aluminium ataupun boron. Nah, silikon ini bersifat semikonduktor atau bisa dikatakan sedikit menghantarkan listrik, yang menjadikan bahwa silikon ini diperuntukkan dalam beberapa peralatan elektronik seperti kalkulator dan komputer. Oleh karenanya, zat ya ini sangat penting dalam dunia modern untuk reaksinya, yaitu SiCl4 ditambah 2H2 menjadi Si ditambah 4HCl. Lalu yang keempat ada yang namanya jari-jari silikon lebih besar dari karbon. Nah, jari-jari silikon lebih besar dari karbon ini eh,
sehingga tidak dapat membentuk ikatan pi atau rangkap dua atau tiga sesamanya, hanya ikatan tunggal. Karena itu, silikon tidak reaktif pada suhu kamar dan tidak bereaksi dengan asam, tetapi dapat bereaksi dengan basa kuat seperti NaOH, yaitu dapat tuliskan reaksinya Si tambah 4OH min menjadi SiO4 ditambah 2H2. Next. Nah, lalu untuk sifat kimia yang kelima, yaitu pada suhu tinggi, silikon dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrida dan dengan halogen membentuk halida. Seperti ini reaksinya Si tambah 2H2 menjadi SiH4 dan Si tambah 2Cl2 menjadi SiCl4. Lalu yang keenam ada silikon bereaksi dengan halogen, yaitu jika dipanaskan membentuk oksida, membentuk garam dari asam oksi, dan membentuk molekul-molekul dan ion-ion raksasa dengan atom oksigen. Lalu yang terakhir itu ada bahwa memiliki titik-titik tinggi, keras, dan tiap kepingnya merupakan suatu kisi yang kontinu, yang dimana bahwa batuan dari mineral yang mengandung silikon ini memiliki sifat tersebut, sehingga eh, terdapat atom-atom yang terikat erat, yaitu misalkan pada zat padat silikon dioksida yang di dalamnya ada bentuk kuarsa atau akata atau bisa dikatakan aki, pasir, dan lain sebagainya. Next. Nah, kemudian untuk cara pembuatan unsur silikon bisa dijelaskan oleh teman saya, Gaidan. Terima kasih. Baik, terima kasih Arsyad dan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan dari unsur siklon ya. Bisa di next. Ah, jadi seperti yang kita udah tahu ya, siklon ini merupakan salah satu unsur metaloid dengan nomor atom 14 dan terdapat pada periode 3 golongan 14 yang melebur pada suhu 1440 derajat Celcius. Silikon ini juga sering digunakan untuk membuat serat optik dan dalam operasi fisik digunakan untuk mengisi bagian tubuh pasien dalam bentuk silikon. Untuk teknik pembuatan dari silikon itu sendiri bisa dibilang jadi mineral silika telah dimasukkan ke dalam larutan kalsium klorida atau CaCl, dipanaskan hingga mencapai suhu 850 derajat Celcius. Selanjutnya, atom oksigen yang ada di dalam silika itu akan berubah menjadi ion oksida. Akibatnya, secara perlahan silika akan menjadi silikon. Ini juga merupakan cara terbaik dan termurah untuk pembuatan silikon. Sebelumnya sebelum teknologi ini ada ya, jadi teknologi pembuatan silikon ini terbilang rumit. Selain memanfaatkan silika, beberapa unsur seperti seng atau Zn, besi Fe, dan timbel Pb harus digunakan dalam reaksi kimiawi pembuatannya. Proses ini baru berjalan pada suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 2000 derajat Celcius. Sedangkan yang tadi hanya beroperasi pada suhu 850 derajat Celcius. Next. Selanjutnya ada juga cara lain untuk memperoleh silikon, yaitu salah satunya melalui proses reduksi, di mana proses reduksi ini dilangsungkan di dalam tungku listrik pada suhu 3000 derajat Celcius. Reaksi yang silikon dibuat dengan mereduksi kuarsa atau quartz, atau sering disebut juga dengan silika, ataupun silikon dioksida dengan kuartz. Oke.
pada reaksi proses reduksi ini terjadi reaksi SiO2 dalam fase liquid ditambah dengan 2C karbon kokas tadi dalam fase solid akan berubah menjadi Si silikon dalam fase liquid plus 2CO2. Selanjutnya ada juga silikon yang diperoleh ini kemudian didinginkan sehingga diperoleh padatan silikon. Namun silikon yang diperoleh dengan cara ini dalam keadaan murni agar padatan silikon yang diperoleh melalui cara mereaksikan reduksi di atas itu dengan menggunakan gas klorin sesuai dengan reaksi berikut. Adapun reaksi untuk tahap ini yaitu Si dalam fase solid ditambah Cl2 atau klorin dalam fase gas menjadi SiCl4 dalam fase gas. Gas SiCl4 ini memiliki titik didih 58 derajat Celcius yang terbentuk kemudian dilewatkan melalui sebuah tabung panas berisi gas H2 sehingga terbentuk Si. Adapun reaksinya SiCl4 dalam fase gas plus 2H2 dalam fase gas menjadi Si dalam fase solid plus 4HCl dalam fase gas. Next. Sebenarnya tadi untuk part ketiga tadi yang pereaksian SiO4 itu harusnya di slide ini ya. Selanjutnya habis dari proses SiCl4 itu kita masuk padatan Si itu selanjutnya terbentuk berupa batangan yang harus dimurnikan terlebih dahulu. Seperti tadi yang saya jelaskan dengan cara permurnian zona atau zona refining seperti pada gambar berikut ini. Itu merupakan salah satu PFD uh, refining zone atau zone refining. Pada pemurnian zona batangan silikon ini tidak murni secara perlahan dilewatkan ke bawah melalui kumparan listrik pemanas yang terdapat pada zona lebur. Karena pemanasan pada batang silikon tidak murni akan mengalami peleburan. Sebenarnya, seperti pada sifat koligatif larutan tentang pemurnian titik lebur larutan di mana titik lebur larutan adalah lebih rendah dibandingkan titik lebur pelarut murni. Pemurnian silikon analog dengan hal tersebut, silikon murni dianggap sebagai pelarut, sedangkan leburan silikon yang mengandung pengotor dianggap sebagai larutan. Jadi nanti di sini akan dikontakkan antara silikon murni yang dianggap sebagai pelarut dan juga leburan silikon yang dianggap sebagai larutan. Di sini bisa kita lihat ada kumparan pemanas yang akan membantu peleburan keduanya dan di kedua tabung itu juga ada kayak zona lebar gitu ya. Itu jadi zona pelebarannya di situ. Sedangkan eh, yang biru-biru yang biru-biru di dalam tabung itu silikon tidak murni. Sedangkan yang hijaunya itu silikon yang murninya. Hal tadi itu dapat menyebabkan pengotor cenderung mengumpul di silikon yang mengandung pengotor. Selama perundian selama proses refining ini berlangsung, maka bagian bawah yang merupakan silikon murni tadi yang warna hijau akan bertambah banyak, sedangkan bagian atas yang silikon tidak murni itu akan semakin sedikit. Pengotor yang ada akan terkonsentrasi pada bagian yang sedikit tersebut. Setelah leburan mengalami pembekuan, maka akan diperoleh suatu batangan di mana salah satu unsur merupakan silikon murni, paling murni, sedangkan silikon yang lain merupakan silikon yang dipenuhi dengan pengotor atau bagian silikon yang paling tidak murni. Walaupun demikian, terkadang bagian yang paling murni dari silikon ada pada bagian atas, sedangkan bagian paling bawah yang paling tidak murni berada pada bagian bawah. Bagian yang murni dan tidak murni dapat dipisahkan dengan cara pemotongan. Mungkin sekian. Next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan penyalahgunaannya. Next slide. Di sini ada beberapa manfaat dari silikon sendiri. Jadi silikon ini banyak digunakan di berbagai industri.
Ada beberapa industri di antaranya, dan silikon ini mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini industri yang kita kenal adalah industri baja, industri kecantikan, kemudian ada elektronik, dan industri lainnya. Jadi ada beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut. Silikon atau ada campuran silikon dan besi yang sering digunakan dalam industri baja. Yang berikutnya ada di dunia kecantikan. Jadi dunia kecantikan ini digunakan sebagai operasi plastik ya, mengisi bagian tubuh pasien dengan bentuk silikon. Kemudian dipakai sebagai pembuatan keramik latihan tinggi dengan silikon karbida. Kemudian ada digunakan sebagai proses penyulingan baja, pengecoran aluminium, terutama dalam industri otomotif, dan beberapa proses di industri kimia lainnya. Jadi silikon sendiri digunakan sebagai bahan semikonduktor pada barang-barang elektronik, diantaranya panel surya, komputer, dan lain-lain. Next slide. Berikut adalah penyalahgunaan silikon. Jadi silikon itu di masyarakat jadi bukanlah terutama dalam bidang kecantikan. Penggunaan silikon sendiri khususnya yang cair itu dilarang oleh pemerintah sejak tahun 1970. Namun silikon ini masih digunakan hingga sekarang. Jadi terjadi penyalahgunaan penyuntikan atau oplas gitu untuk tujuan mempercantik tubuh dan sebagainya. Hal ini dilakukan karena kurangnya pengetahuan terhadap silikon itu sendiri. Penyalahgunaan silikon ya, dalam artian cair sendiri tidak mengakibatkan kematian, tetapi dapat mengakibatkan kerusakan jaringan yang bersifat permanen. Kerusakan tersebut terjadi karena silikon cair yang disuntikan langsung ke dalam tubuh, seperti cairan umumnya, akan mencari tempat yang rendah. Sebagian silikon mungkin berkumpul di tempat-tempat tertentu sehingga membentuk benjolan. Next slide. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.